Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara pengajaran firman. Saya mau bicara tentang tema cabut sampai ke akar. Kalau kita punya kesulitan, kita punya masalah, cabutnya sampai ke akar, bereskannya sampai ke akar. Telusuri, cermati, pelajari akarnya apa. Nah itu dia. Kita baca ayatnya dulu saja ya. Matius pasal 15 kita baca bersama-sama jemaat Tuhan di ayat yang ke-13 ya. Matius pasal 15 ayat 13, lalu lanjutkan langsung kita baca 2 ayat. Matius 3 ayat 10, langsung kita baca 2 ayat dan langsung saya jelaskan sama saudara. Kita baca ayat yang pertama dulu, Matius 15 di ayat 13. 1, 2, dan 3. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Lanjut ayat Matius pasal 3 ayatnya yang ke-10. 1, 2, dan 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius pasal 15 ayat 13, pohon yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, itu dikatakan dicabutnya itu harus sampai ke akar-akarnya dulu. Ini firman yang ngajari, ini sorga yang ngajari kita. Kalau saya boleh katakan, ini merupakan satu bocoran hikmat dari Tuhan. Ini bocoran pewahyuan dari sorga buat setiap kita. Tuhan katakan setiap tanaman, setiap pohon apapun juga yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, itu dikatakan cabutnya sampai ke akar-akarnya. Begitu juga dalam Injil Matius pasal 3 di ayat 10. Lagi-lagi sama intinya bicaranya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak potongnya sampai ke akar itu pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik dikatakan pasti ditebang, ditebangnya sampai akar dan dibuang ke dalam api. Dari 2 ayat ini saya ulang sekali lagi kalimat saya yang awal tadi. Bukankah ini sebuah pewahyuan, sebuah bocoran hikmat dari Tuhan. Tuhan ajar begini saudara ya. Kalau kita itu punya persoalan, kalau kita punya masalah, bereskan masalahnya, bukan cuma hanya sekedar yang penting beres masalahnya. Ada banyak kita itu tergoda, ada banyak kita itu sekedar menyelesaikan masalahnya, yang penting masalahnya beres. Lalu kenapa kita tidak ikuti nasihat firman Allah ini? Kenapa kita tidak taati pewahyuan dari ajaran firman Allah ini? Ini adalah hikmat Allah gitu loh yang ajari kita. Kalau kita punya problem, kita punya kesulitan, kita punya masalah. Kenapa kita nggak pelajari? Kenapa kita nggak telusuri dengan cermat akar masalahnya ini apa? Sumber masalahnya ini cari tahu. Apa sumber masalahnya? Di mana akar masalahnya? Nah bereskan dari akarnya. Bukan sekedar punya masalah, bukan sekedar hadapi masalah, yang penting masalahnya beres. Sekedar masalahnya beres. Kenapa saya harus katakan ini dari awal sama saudara? Kenapa saya harus katakan ini? Saya lepaskan pengajaran firman ini dari dasarnya dulu sama saudara. Dari awal seperti ini. Karena gini saudara, kalau Anda punya masalah, punya problem, hanya pikiranmu begini, yang penting selesai masalahnya. Yang penting bereslah. Anda tidak mencoba membereskan masalahmu sampai ke sumbernya. Anda tidak bereskan masalahmu sampai ke akar-akarnya. Saya mau kasih tahu, nanti tidak lama kemudian, dengarkan kalimat saya bagian ini. Tidak lama kemudian, Anda akan berjumpa, Anda akan menghadapi masalahmu yang tadi lagi, muncul lagi dia. Masalah yang tadi yang Anda pikir sudah beres, sementara ternyata nanti Anda akan jumpa lagi masalah yang sama, yang itu tadi juga.
Karena Anda membereskan masalah yang awal tadi cuman sekedar yang penting beres, yang penting selesai. Tapi sebetulnya tidak selesai sampai ke akar, tidak sampai sumber masalah. Tidak lama kemudian, mungkin 2 minggu kemudian, 1 minggu kemudian, bahkan 1 bulan kemudian, saya yakin tidak lama terjadi. Jumpa lagi, ketemu lagi Cilubah dengan masalah yang sama. Kenapa? Tidak dibereskan sampai ke akar. Makanya saya suka mengajar saudara dengan istilah bahasa ini. Coba Anda lihat gambar ini. Beralihlah menghadapi masalah apa saja dari babat batang pers cuma sekedar selesai. Jadi cabut akar. Masalahnya cabut akar. Dosa saja saya pernah ajarkan harus sampai ke akar dibereskan. Kalau enggak muncul lagi. Kenapa orang Kristen tomat? Bertobat kumat, bertobat kumat gitu. Kumat-kumatan. Karena dosanya dia itu nggak dicabut dari sampai ke akarnya. Sama dengan masalah. Dosa itu kayak masalah kok saudara. Jadi masalah apa saja. Itu satu contoh yang paling gampang. Kalau Anda punya halaman rumah ya. Pekarangan rumah yang di depan rumah saudara mungkin cukup luas. Kalau ada banyak tanahnya di situ di halaman saudara. Biasanya ditumbuhi yang namanya rumput-rumput liar. Rumput liar kalau dibiarkan berapa minggu itu akan mengganggu keindahan di rumah saudara. Nggak sedap dipandang secara estetika, aduh udah enak. Maka Anda punya 2 solusi, punya 2 cara untuk bereskan, bersihkan rumput. Yang pertama, Anda bisa lihat gambar itu, panggil tukang potong rumput. Pakai mesin otomatis, kalau nggak salah namanya senso atau apa namanya itu ya. Tukang pangkas rumput, tukang potong rumput, panggil dia. Oh cepat beres, mungkin gak sampai setengah jam, pakai mesin otomatis, bersih semua rumah saudara. Tukang potong rumput punya mesin otomatis begitu. Tapi tahukah saudara, itu cuman batangnya dipotong, cepat bersih, cepat beres memang iya. Tapi tahukah saudara, mungkin 1 minggu kemudian Anda lihat tumbuh lagi itu rumput. 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, liar tumbuh di mana-mana. Nanti kalau Anda pakai solusi pertama lagi, panggil lagi tukang senso, tukang pangkas rumput, tukang potong rumput, potong lagi, nanti kemudian 2 minggu, 3 minggu lagi Anda bayar lagi, keluar duit lagi. Terus begitu akan berputar, siklusnya nggak berubah. Karena Anda cuma dipotongnya di batangnya saja, nanti berapa minggu bayar lagi. Kenapa tidak beralih pada cara kedua? Panggil tukang cabut rumput, bayarin dia, mungkin lebih mahal kah, tapi bayarin tukang cabut rumput, Pak tolong cabutin rumput sampai bersih, dicabutin sama tukang cabut rumput. Itu lama, Anda tidak akan ketemu lagi dengan rumput yang sama. Kalau rumput pakai cara yang pertama cuma dibabat, ditebas, dipotong rumputnya, nanti muncul batang yang sama, rumput yang sama, batang yang sama, nongol lagi. Seperti masalah tadi loh saya katakan dari awal. Kalau Anda cuma punya masalah sekedar tergoda, yang penting beres masalahnya. Nanti masalah yang sama muncul. Nanti batang rumput yang sama muncul lagi, itu juga. 2 minggu, muncul lagi batang rumput itu lagi. Kenapa tidak coba beranjak kita berada lebih dewasa, cabut akar masalahnya, cabut akar rumputnya. Anda dijamin tidak menghadapi batang rumput yang sama. Udah rumput akarnya udah dicabut kok. Saya itu 1 kali pernah bertemu dengan kawan lama saya yang lama dah jumpa, orang Madiun. Itu waktu itu mampir ke rumah orang tua saya, papi mami saya. Saya sempat datang ke sana karena saya di Jombang, papi mami saya kan tinggal di Gudo. Saya datang ke sana karena dia datang, kawan lama. Ya. Dia sakit mah kronis, apa ya istilahnya, mungkin salah ya istilah medis ya, pokoknya mah parah lah. Kadang saya kurang ngerti kronis itu bagaimana, parah atau bagaimana, mungkin bagi bahasa medis salah. Pokoknya teman saya ini, kawan saya ini mahnya parah gitu, asam lambungnya tinggi banget. Dia cerita sama saya, dia sudah ganti dokter dari Madiun ke Surabaya. Surabaya ganti dokter untuk ngobati penyakit dalamnya, penyakit mahnya. Udah banyak luka-lukanya di lambungnya. Katanya dia udah di endoskopi sampai masuk ke dalam.
Dan ternyata dia katakan tidak sembuh. Udah ganti dokter, tidak sembuh, macam-macam dokter. Kalau nggak salah sempat ke Singapura, sama, tidak sembuh. Dan dia bilang sama saya nggak boleh telat makan. Oh ya? Terus bagaimana makannya? Makanmu bagaimana? Kalau dia pergi ke mobil atau kemana saja ada acara, dia selalu bawa semacam kayak rantang atau mangkok yang berisi bubur yang halus. Pokoknya dia nggak boleh telat. Begitu rasa nggak enak, dia makan. Mungkin ada jamnya, saya lupa ya. Pokoknya dia makan 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok nggak bisa makan. Kalau kelebihan kapasitasnya langsung sakit mahnya dia. 1 sendok, 2 sendok dalam hati saya. Tapi saya nggak ngomong dalam hati saya. Duit dia punya, kawan saya ini. Ada. Pada waktu itu dia kerjaannya beras. Ya, jual beli beras zaman itu puluhan tahun yang lalu. Jaya kan dia. Iya, punya duit, punya banyak duit, tapi nggak bisa menikmati berkat. Maksudnya nggak bisa makan enak gitu ya. Sebetulnya dia bisa makan enak, jadi makan enak itu bisa dia beli. Tapi dia nggak bisa menikmati karena mahnya nggak kuat. Makanya bubur tanpa garam, tanpa bumbu apa-apa. Saudara bayangin, saudara. Makan bubur yang halus, yang tawar. Punya duit, nggak nyaman banget menurut saya. Hidup yang tidak enak ini saya katakan, itu tidak enak hidupmu ya. Makan yang tawar begitu. Sebagai hamba Tuhan saya kasih nasihat, kasih kekuatan. Saya katakan gini, jangan-jangan sakit mah kamu ini bukan soal telat makan. Karena kemana-mana pun kamu pergi di mobil kamu pun, kamu sediakan nih bubur yang halus. Tidak pernah telat makan, bukan karena telat makan. Jangan-jangan kamu stres. Karena kita tahu ya, tubuh kita ini nggak kuat menekan stres yang kuat. Kalau stresnya berat, tubuh kita tidak kuat menerima beban tekanan hidup yang tinggi. Maka akibatnya apa? Kalau sakitnya apa ya itu yang muncul. Seringkali sakit mah itu yang kambuh kalau orang punya sakit mah. Jangan-jangan stres kamu yang mesti dikendalikan. Itu akar masalahnya, itu sumbernya. Jadi kalau Anda sakit apapun, nah saya ngomong sakit nih sekarang ya. Ya akarnya ditemukan. Jangan cuman yang penting beres, minum. Kan macam-macam obat sakit mah kan. Minum obat ini, saya nggak sebutkan namanya, akan promosi nanti. Obat macam-macam. Orang sekedar minum obat, nanti asam lambungnya turun. Tapi kenapa tidak dicari sumbernya apa gitu. Saya pernah satu kali mungkin karena kelelahan, kecapean karena acara pertemuan rapat dari pagi sampai malam. Saya tidurnya nggak tahu bagaimana ya. Pokoknya bangun pagi, leher itu sakit. Toleh kanan, menoleh kiri nggak nyaman. Sini juga jadi sakit, saudara. Salah posisi tidur pada waktu malam. Terlalu lelah, akhirnya tertidur. Begitu bangun, sakit leher. Saya begitu nyampe ke Jombang pulang karena acara di luar kota, rapat itu pertemuan. Saya panggil tukang urut yang biasa capek-capek pijat itu saudara ya. Dan saya ragu sebetulnya, saya ragu. Karena saya pernah punya pengalaman yang sama seperti itu, salah posisi tidur, leher gak sama. Sakitnya di leher, tapi dia pijatnya di punggung yang pertama, sembuh. Sakitnya di sini, nah dipijatnya di punggung, selesai masalah leher. Nah hari itu sakitnya di leher lebih sakit dari yang pertama. Dia tukang urut saya yang langganan saya bisa panggil, dia urutnya di leher. Di sumber sakitnya memang enak waktu dipijat, oh kelihatan nyaman gitu ya. Enakan Pak Yohanes, saya pikir masih sakit juga. Keraguan saya terbukti. Selesai pijat ternyata tetap sakit leher. Dan begitu besoknya bangun pagi, lebih sakit. Bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Jawa ada bahasanya. Bahasa Jawa itu katakan jarum semua. Mungkin orang yang di luar pulau, jarum itu apa Pak Yohanes? Ya jarum pokoknya lah saudara ya. Apa jarum? Susah jelaskan bahasa daerah. Jarum itu lebih sakit semuanya. Karena coba diselesaikan itu bukan pada sumber sakitnya ternyata. Diurutin sini, ternyata enggak. Memang sakitnya di sini. Tapi pengalaman saya pertama dulu, saya cuman sharing saja. Itu di punggung sini yang dipijat. Rupanya sumbernya di situ, beres. Yang kedua ada beres. Saya cuman kasih analogi gambaran sama saudara. Kalau Anda punya masalah, jangan sekedar, yang penting beres hanya untuk sementara. Ikhtiar ini, coba ini. Kenapa Anda tidak coba pelajari, dicermati lebih lagi? Sumber konfliknya apa? Anda masalahnya apa? Ekonomi kah?
Karena masalah kan banyak, problem banyak. Masalah kerjaan kah? Sakitnya di mana kerjaannya? Coba Anda lihat gambar ini dulu deh. Apa yang menjadi sumber dari rasa sakit? Kehancuran hidup hari-hari ini. Ada banyak orang alami sakit loh dalam kehidupan kesehariannya. Yang sedang banyak orang percaya, orang Kristen, orang beriman alami. Misalnya contoh, sakit yang pertama, sakit kehancuran dalam bisnis. Ini kita ngomong sakit loh. Kalau ekonomi sakit, ekonomi turun itu kan sakit. Bisnis, pekerjaan, masa pandemi selesai, ada banyak bisnis, ada banyak ekonomi, keuangan, orang percaya juga ngalami sakit. Kenapa Anda coba tidak cermati sumbernya di mana ya akarnya? Jangan cuma gini, yang penting beres sementara, nanti muncul lagi. Tidak pernah beres, tetap aja drop ekonominya, tetap aja kerjaanmu sakit juga walaupun kau percaya pada Tuhan. Kamu tidak cari sumbernya. Kenapa ekonomi goncang? Kenapa kerjaannya goncang? Kenapa nggak dicari akarnya? Itulah maksud saya. Karena bagi saya gini, mau sakit badan atau sakit di kerjaan, sakit di keuangan, itu pasti ada startnya. Pasti ada awalnya. Nah, cari awalnya itu sumbernya apa? Beresin di situ. Cabut di akarnya, ketemukan akar masalahnya supaya dia gak tumbuh lagi batang masalah itu. Nanti Anda akan ketemu masalah itu lagi, masalah itu lagi. Sakitnya sama. Terutama yang saya banyak jumpai, coba lihat gambar berikutnya. Apa sih yang menjadi sumber dari rasa sakit kehancuran keluarga? Bukan cuma hanya kerjaan, ekonomi, keuangan yang banyak diderita orang jadi sakit ekonomi. Ada banyak hari ini kalau saya boleh sebutkan, ada banyak keluarga pernikahan rumah tangga Kristen tidak sadar rumah tangganya ada sakit. Hubungan suami istri sakit, tidak sehat maksud saya. Ya. Kenapa banyak rumah tangga tidak sehat, banyak hubungan nikah orang tua dengan anak, hubungan suami istri tidak sehat, sakit, dan itu nggak bisa dibiarkan, saudara. Ada banyak orang ketika punya masalah rumah tangga, coba dibereskan, ketemu dengan pakar konselor rumah tangga. Misalnya datang kepada pendeta, pendeta kami punya masalah rumah tangga. Ini masalah kami, istrinya cerita, suaminya cerita. Pendeta mendengar, konselor mendengar, didoakan. Selesai mungkin saudara ya, didoakan selesai. 1 bulan damai. Atau ada orang menyelesaikan konflik sakit di rumah tangganya. Kalau Anda hubungan suami istri gak normal. Istri berani betul sama suami. Tidak tunduk sama suami. Suami tidak cinta mengasihi kepada istrinya. Itu sakit loh rumah tangga begitu. Bertengkar terus. Masalah kecil jadi besar, ribut besar. Itu sakit rumah tangga. Sorry saya katakan, rumah tangga muda sehat. Hidup pernikahan muda sehat. Apakah kamu mau biarkan pernikahan muda sehat jalan terus? Sakit-sakitan. Masih jalan si rumah tangga, masih satu rumah, masih satu kamar, masih satu tempat tidur. Tapi pernikahanmu sakit. Hidup nikahmu tidak sehat. Gini loh, apa kamu terus mau jalani pernikahan tidak sehat, sakit-sakitan jalan terus Pak? Ujungnya mati nanti pernikahanmu. Hancur pernikahanmu. Kenapa? Sakit kamu biarkan? Kadang ada orang cuman ingin bereskan masalah rumah tangganya. Datang di ibadah. Ibadah pujian penyembahan. Ibadah doa puasa. Ibadah hari Minggu. Urapan mengalir dengan harapan apa? Beres masuk rumah tangga. Beres 1 minggu. Beres 1 bulan. Der lagi. Karena sakitnya sumbernya gak dicari. Akarnya, rumput masalahnya gak dicari. Sehingga terus gak sehat pernikahannya. Terus. Di mana sebetulnya belajar dari pernikahan pertama tentang kisah Adam dan Hawa, terutama Hawa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Mungkin tidak usah dibaca kali ayat ini, kepanjangan nanti khotbahnya. Anda tahu cerita ini? Adam dan Hawa itu kan menikmati, kalau saya katakan, kesempurnaan kebahagiaan dari Tuhan kan. Ditaruh di Taman Eden. Hidup nikahnya Tuhan, lembaga pernikahannya Tuhan yang ciptakan. Tuhan berkati mereka. Bahagia sempurna pernikahan rumah tangga pertama secara sempurna dialami Adam dan Hawa. Tapi kemudian sakitkan rumah tangga ini. Dihancurkan sama iblis.
Iblis mulai menghembuskan tipu dayanya. Iblis mulai menghembuskan kebohongannya sampai namanya Hawa. Iblis mulai berkata, bukankah Tuhan berkata kepada kamu, semua buah-buahan pohon dalam taman ini gak boleh dimakan. Hawa ngomong, boleh. Tuhan berfirman semua buah, semua pohon dalam taman boleh dimakan. Cuman satu gak boleh. Buah pengetahuan baik dan jahat. Itu kata Tuhan gak boleh dimakan. Jangan kamu makan, nanti kamu mati. Itu kata Tuhan. Semua boleh, cuman satu gak boleh. Iblis mulai masuk. Menggoda si Hawa. Justru yang Tuhan katakan sama kamu itu, kalau kamu makan, kamu menjadi seperti Allah. Seolah-olah iblis berkata begini menggodanya, kamu sama suamimu Adam belum seperti Allah. Lu belum hebat gitu loh. Kamu belum sempurna. Padahal Kejadian pasal 1 katakan Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah. Itu serupa dengan Allah. Segambar seperti Allah. Tapi setan mulai masukkan tipu dayanya. Godaan dihembuskan. Kamu belum seperti Allah. Kamu bukan seperti Allah. Makan buah itu baru kamu hebat seperti Allah. Tergodalah Hawa. Dimakan buah itu. Dikasih suaminya. Hancurlah rumah tangga ini. Sakitlah rumah tangga ini. Menderitalah rumah tangga ini. Diusir dari Taman Eden. Diusir dengan tidak hormat. Hilang kemuliaan, hilang damai, hilang ketenangan, hilang sukacita, semuanya hilang. Persekutuan, keintiman dengan Tuhan hilang. Sudut pandang tentang Tuhan hilang, dan seterusnya. Ada 5 hal yang hilang itu. Saudara dengar baik-baik. Dalam kita ini. Di mana sumber akar masalahnya? Pemberontakan, akarnya. Kehancuran rumah tangga pertama. Kehilangan kebahagiaan rumah tangga pertama. Sakitnya rumah tangga pertama itu di mana? Pemberontakan kepada Tuhan. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Allah. Itu akar masalahnya. Harus dicari akarnya. Berontak kepada perintah firman-Nya Tuhan. Atau saya bawa saudara pada gambar ini, coba lihat. Kehancuran banyak keluarga pada masa kini juga. Tidak jauh beda. Karena tidak dioperasikannya sesuai manual booknya Tuhan. Apa manual book pernikahan? Firman Tuhan. Firman Tuhan, saya ulang. Tidak ada yang lain. Kalau Anda membeli barang-barang elektronik, atau Anda beli motor, atau Anda beli mobil, itu pasti dari pabriknya disertakan manual booknya. Petunjuk cara mengoperasikan, menggunakan barang yang Anda beli. Nanti kalau Anda misalnya unboxing, buka boxnya, buka mobilnya semua. Anda mengoperasikan, mengikuti petunjuk manual booknya pabrik. Kalau sampai ada kerusakan, pabrik akan bertanggung jawab. Ada komplain, saya udah lakukan semua, 1, 2, 3 semua. Kok rusak? Pabrik bertanggung jawab. Tapi kalau ada mengoperasikan alat saudara, ada kesalahan. Karena tidak ikuti petunjuk manual booknya pabrik. Pabrik nggak mau tanggung jawab. Saya mau tanya, apakah pabrik mau ganti? Pasti nggak mau ganti. Anda, kita yang salah mengoperasikannya. Semua mesti ikuti petunjuk dari pabriknya, manual booknya. Sama dengan pernikahan kita. Apa sih manual book di pernikahan Kristen? Firman Allah. Suami istri seperti Adam dan Hawa. Anda hai suami, Anda hai istri, ikuti manual book firman Allah. Lakukan peranmu masing-masing sesuai dengan manual booknya firman. Apa kata Tuhan? Kamu jadi istri begini, jadi suami begini. Lakukan. Contoh, mari kita lihat. Efesus pasal 5. Masih ada waktu ya. 22 sampai 27 saya baca. Hai istri, ini manual booknya firman untuk istri. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nanti ayat 23-nya tolong dibaca di rumah. Saya sengaja nggak tulis. Kenapa istri suruh tunduk sama suami? Tunduknya bukan seperti pegawai sama bos, istri tunduk sama suami. Enggak. Tunduknya istri kepada suami bukan pegawai kepada atasan. Tapi tunduknya dikatakan seperti kepada Kristus adalah kepala di ayat 23. Seperti itulah suami sebagai kepala daripada istri. Tunduknya seperti itu. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Tunduknya seperti kepada Tuhan. Nggak main-main.
Ini kedengarannya tidak adil bagi istri. Nah enak ini, istri tunduknya seperti kepada jemaat, kepada Tuhan loh. Setiap perintahnya Tuhan kita lakukan. Seperti itulah istri tunduknya kepada suaminya. Tuhan itu kepala gereja, suami itu kepala daripada istri. Saya lanjutkan 24. Karena sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Semuanya. Urusan apa saja, urusan segala sesuatu kan semuanya, sebutkan macam-macam hal. Istri pokoknya manual booknya firman Allah, kamu mesti tunduk pada suami. Decision makernya ambil keputusan suami, bukan istri. Hai istri, dengarkan saya. Saya bukan bersikap tidak adil kepada istri, ini kan firman. Pembuat keputusan dalam rumah tangga, dengarkan saya. Firman berkata, bukan kamu istri, tapi suamimu. Kalau engkau mengambil peran pengambil keputusan adalah engkau sebagai istri, saya mau katakan sakit rumah tanggamu. Bahkan terus diteruskan, nanti sakit-sakitan, ngos-ngosan rumah tanggamu. Dan ke depan, derbum pasti hancur. Karena sakit dibiarkan. Pengambil keputusan dalam rumah tangga, kepala. Sebab suami itu kepala istri, seperti Kristus kepala daripada jemaat. Jadi jangan coba melanggar perintah ini. Adam dan Hawa, pernikahan yang sempurna yang pertama, menikmati segala ciptaan sempurna Allah di Taman Eden. Sebab Hawa tidak ikuti manual book petunjuk daripada Allah. Istri yang ambil keputusan dalam hidup nikah itu. Adam cuma ikut saja. Suami, kamu tidak bisa begitu. Cuma ikuti kata istrimu. Nanti kamu jadi namanya Ahab sama Isabel. Isabel ambil keputusan jahat, Ahab saja Ahab sebagai kepala yang bodoh dia. Akibatnya apa? Hancurlah rumah tangga. Decision maker dalam rumah tangga itu suami, bukan istri. Semua tanyakan pada suami, saya punya rencana ini Pak. Katakan, suami bagaimana? Dengan pandangan luasnya, baru bisa jalan. Kalau enggak, sakit rumah tangga nanti. Agak keras, tapi adil Tuhan. Dibawanya dengan cepat, dengan waktu. Hai suami, ini petunjuk buat Tuhan. Perintah manual booknya buat suami. Hai suami, dengar. Kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nanti 26 sampai 27 baca di rumah ya. Waktu kita gak cukup. Adil istri Tuhan itu. Suami dikatakan dia harus cinta kepada istrinya. Suami harus mengasihi istrinya. Itu standar kasih suami, bukan cinta kasihnya Romeo sama Juliet. Oh jangan dipakai, itu cinta dunia. Kadang kita suka salah-salah ya orang Kristen. Cinta itu loh seperti Romeo mencintai Juliet. Enggak. Standar cintanya suami itu sebagaimana Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya, menyerahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita umat jemaat yang dikasihinya. Seperti itulah cintanya suami kepada istrinya, rela berkorban apa saja. Adil sebetulnya. Suami, engkau bisa begini enggak? Kalau enggak, sakit juga rumah tangga kita. Cintanya suka bocor sama yang lain, hancurlah rumah tangga. Karena ternyata manual booknya Tuhan, ajaran Tuhan, peran suami, cinta kepada istri, itu ternyata standar mutu kualitasnya. Itu seperti cintanya Kristus kepada jemaatnya, rela berkorban sampai nyawanya diberikan. Makanya bahasa Jawa itu tak pikir-pikir benar saudara, bahasa Jawa. Istri itu disebut garwo. Kalau suami punya istri, istrinya sebut garwo. Bahasa Jawa itu sigarane nyowo. Bener juga loh, bahasa Jawa itu nggak ngerti dari mana itu sumbernya kata-kata ya bahasa Jawa. Istri itu belahannya nyawa dari suami. Makanya kadang-kadang saking cintanya suami sama istri, ini maaf cuman ngomong loh. Begitu istrinya meninggal, limbung suaminya, bingung suaminya, sebelah nyawanya hilang soalnya. Saking cintanya Kristus kayak begitu harusnya sama kita. Ya, harusnya cinta suami seperti itu maksud saya. Mari kita belajar
Suami istri lakukan peran, ikuti manual booknya Tuhan. Saya yakin dalam hidup nikah kita, dalam rumah tangga kita, kalau kita suami, kalau kita istri, masing-masing melakukan apa yang Tuhan bebankan kepada kita, seperti perintahnya Tuhan kepada kita, pasti bahagia rumah tangga kita. Sehat rumah tangga kita. Cari akarnya kalau nggak sehat. Jangan-jangan Anda sumbernya, akarnya pemberontakan. Kalau Anda istri nggak tunduk sama suamimu, itu pemberontakan bukan cuma kepada suamimu, itu bentuk pemberontakanmu melawan Tuhanmu. Tuhan itu kepala gereja kita, suami kepala kita, berontak suami, berontak Tuhan sebagai kepala. Sama dengan suami lah. Kalau kita nggak bisa mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat, itu juga pemberontakan. Lalu bagaimana sikap kita dalam pernikahan? Berontak sama Tuhan, tidak taat sama Tuhan, minta berkat. Berkatnya dari mana? Minta pemulihan, pemulihannya dari mana coba? Saudara minta mujizat, tidak ada mujizat. Lagi berontak sama Tuhan, Tuhan lagi marah sama kita dari surga, liatin, kok tidak taat sih kamu? Lalu Anda minta berkat, Tuhan berkati rumah tangga saya. Berkatnya dari mana Tuhan mau kasih? Anda tidak sadar istri kau sedang berontak kepada Tuhanmu lewat melawan suamimu. Jadi apa yang saya sampaikan tentang rumah tangga singkat ini penting loh. Kenapa rumah tangga kita gak diberkati? Sudah konseling sama pendeta, sudah didoakan, perang lagi, gak ada damai lagi. Karena masing-masing kita gak melakukan dari akarnya. Apa kata firman Allah? Ikuti akarnya, petunjuknya Tuhan. Baru kita bahagia. Padahal kita lihat beberapa ayat yang terakhir. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan, atau saya baca saja ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan kepada kita ya. Untuk memberikan kepadamu, kepada keluarga kita, kepada kita masing-masing. Rancangannya apa? Hari depan yang penuh harapan. Dari ayat ini saya sering ajarkan sama saudara. Bagian Tuhan itu hanya merancangkan. Merancangkan. Dia memberikan damai sejahtera. Ada banyak orang komplain sih kalau baca ayat ini. Tapi hidup saya kok jauh dari damai sejahtera keluarga saya. Kok saya sering ngalami namanya kecelakaan-kecelakaan kehidupan. Gagal kerja, gagal ini, bikin itu gagal. Katanya rancangan yang diberikan dalam hidup nikah saya, pernikahan keluarga saya, hari depan penuh dengan pengharapan. Tapi ini serius loh. Yeremia 29 ayat 11. Ini keseriusan Tuhan cintanya sama kita. Sampai setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan rancangkan buat hidup kita masing-masing, buat keluarga kita, hidup nikah kita sama anak-anak kita, yang dirancangkan Tuhan serius. Dia rancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang cemerlang, bukan kegagalan, kecelakaan kehidupan. Dan keseriusan kedua ditunjukkan di ayat ini, Yohanes 16 ayat 3, sampai dia berikan Roh Kudusnya. Ini keseriusan Tuhan, serius dia, serius banget. Dua ayat ini saya tunjukkan betapa seriusnya Tuhan ingin kita bahagia. Saya baca ayat ini, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Holy Spirit, Roh penolong, ia akan memimpin kamu, menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata darinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dan seterusnya. Bentuk keseriusan Tuhan, dia merancangkan hari depan yang baik cemerlang buat kita. Bukan cuma itu, keseriusannya kedua, dia berikan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Untuk apa? Menuntun kita langkah demi langkah setiap hari mencapai rancangan hari depan yang baik. Dikasih Roh Kudusnya. Tinggal kita mau nurut atau tidak pada petunjuknya. Kalau Anda nurut, pasti bahagia. Hari ini apa sih membuat kita tidak mengalami yang namanya rancangan Allah ini? Ada protes, kok saya nggak ngalami bahagia? Baca ayat ini, Yeremia 29:11, kok saya cuman kecelakaan, gagal ini, gagal itu. Lihat, Anda melakukan gak petunjuk Tuhan? Akarnya lo perhatikan. Jangan cuman beres sementara, der lagi. Beres sementara, masalah lagi. Ngos-ngosan nanti Anda.
Ini kalau kita ngomong rumah tangga, Anda akan capek. Anda nanti akan saling menyakiti suami istri. Nanti ujungnya Anda cuma saling kecewa. Istri kecewa sama suami, suami kecewa berat sama istri. Kok gini ya berat? Ujungnya apa? Biasanya mulut orang, cerai. Kenapa cerai? Sakit rumah tangganya dibiarkan. Tidak sehat rumah tangganya dibiarkan. Hanya di permukaannya dibereskan, dalam akarnya tidak. Dan rata-rata akarnya adalah tidak tunduk pada firman. Mesti kembali pada firman, kembali pada tuntunan. Dan Roh Kudus yang dalam diri kita akan menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran. Rancangannya bahagia atas rumah tangga yang sempurna dari awal sama Adam dan Hawa. Kita akan alami dalam keluarga kita, termasuk kehidupan kita pribadi, keseharian kita. Masa depan yang cerah Tuhan berikan. Asal apa? Taat pada firman, kembali kepada akar. Jadi sebetulnya kalau kita tahu masalah kita, seringkali cuma ini loh, tidak tunduk, tidak taat sama Tuhan. Saya berdoa, biarlah firman Allah ini menjadi petunjuk manual buat setiap kita, untuk kita membereskan masalah kita. Biarlah pewahyuan dari firman Allah ini mengubah, membaharui hati dan kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya. Ubah